Hai adik-adik, para pejuang SIMAK UI. Jumpa lagi dengan channel Nelma Samsurini TV. Sekarang kita akan membahas soal-soal logaritma pada SIMAK UI. Sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Nah, di sini diketahui B sama dengan A pangkat 3 dengan A dan B bilangan bulat positif. Maka nilai A log B ditambah B log A sama dengan, di sini kita menggunakan sifat logaritma. Nah, sifat logaritma itu ada banyak ya. Tapi yang digunakan pada soal ini adalah kalau ada A pangkat M log B pangkat N, kita bisa bentuk menjadi N per M A log B, gitu ya. Nah, kita ke soal. Ditanyakannya A log B ditambah B log A. Nah, kita udah tahu kalau B itu adalah A pangkat 3, berarti A log A pangkat 3 ya, ditambah A pangkat 3 log A. Nah, ini kan A-nya berarti pangkat 1. Ini juga sama pangkat 1 ya. Berarti ini kita gunakan sifat logaritmanya menjadi 3/1 A log A ditambah 1/3 A log A. A log A sama dengan 1 ya. Berarti ini kan 3 ditambah 1/3 gitu. Berarti sama dengan 10/3. Selesai. Mudah ya. Oke, lanjutkan lagi soal berikutnya. Jika K, L, dan M membentuk barisan geometri, maka log K, log L, dan log M adalah. Nah, di sini kita menggunakan konsep barisan. Ada dua jenis barisan, yaitu yang pertama barisan aritmetika, dan yang satunya lagi adalah barisan geometri. Nah, misalkan barisannya itu adalah U1, U2, dan U3 gitu ya. Barisan aritmatika itu cirinya memiliki selisih yang sama. Artinya, U2 dikurangi U1 sama dengan U3 dikurangi U2. Dengan selisihnya itu atau bedanya sama dengan U2 dikurangi U1 gitu ya. Nah, sedangkan barisan geometri memiliki perbandingan yang sama atau rasionya sama. Jadi misalnya kalau ada barisan U1, U2, U3, nah ini rasionya yang sama. Berarti U2 berbanding U1 sama dengan U3 berbanding U2. Dan ini namanya rasio, begitu ya. Nah, untuk soal yang ini, diketahui kalau K, L, dan M membentuk barisan geometri, itu clue-nya. Berarti L dibagi K akan sama dengan M dibagi dengan L. Oke, ini dari kalimat pertama. Nah, kemudian kita harus mencari hubungan yang benar antara A, B, C, dan D, dan E. Nah, di sini kita cari aja, misalkan kita mencari bedanya ya, atau selisihnya. Bedanya berarti kan, anggap ini suku pertama, ini suku kedua, yang ini suku ketiga. Berarti beda itu adalah log L dikurangi log K. Berarti ini sama dengan berdasarkan sifat logaritma, dikurang itu menjadi bagi ya, log L per K, begitu kan? Nah, sekarang kita hitung juga selisihnya, U3 dikurangi U2. Berarti log M dikurangi log L. Nah, berarti ini kan sama dengan log L per M. Nah, sekarang kita tinggal melihat apakah B yang di atas ini dengan B yang di bawah sama. Nah, karena kita udah tahu di soalnya itu L per K sama dengan M per L, maka L per K ini sama dengan L per M. Artinya B yang di atas sama dengan B yang di bawah. Selesai. Berarti ini adalah barisan aritmetika. Begitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Gampang ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Mantap nih. Nilai dari log
tan 2 derajat ditambah log tan 3 derajat ditambah titik-titik-titik sampai log tan 88 derajat. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, ini menggunakan konsep pertama kita harus tahu dulu sifat logaritma. Nah, satunya lagi kita juga menggunakan konsep trigonometri. Sifat logaritma apa yang digunakan? Yaitu penjumlahan logaritma. Misalnya ada log A ditambah log B, ini akan menjadi log AB gitu ya, dikalikan numerusnya. Nah, trigonometri yang digunakan di sini adalah tan alfa sama dengan, ini bisa kita bentuk menjadi kotangan 90 min alfa. Nah, ini sama dengan kotangan itu adalah kebalikan dari tangan kan? Berarti ini 1 per tangan 90 min alfa. Begitu. Sekarang kita coba ya. Di sini kita ada log tan 2 derajat ditambah log tan 3 derajat ditambah terus sampai log tan 88 derajat. Nah, karena ini penjumlahan semuanya, kita menggunakan sifat logaritma. Berarti ini bisa kita bentuk menjadi log tan 2 derajat dikali tan 3 derajat ditambah terus-terusan. Nanti di tengah-tengah ini ada tangan 45 derajat gitu ya. Dan tambah lagi jadi tangan 87 dikali tangan 88. Nah, seperti ini. Kemudian ini barulah kita pakai sifat yang ini trigonometrinya. Kita tahu kalau tan 2 derajat itu bisa dibentuk menjadi 1 per tan 90 dikurangi 2 derajat. Dikali yang ini juga sama, tan 3 derajat itu kita bentuk menjadi 1 per tangan 90 min 3 derajat. Dikali terus-terusan, ada tan 45 juga. Kemudian ini kita tulis lagi aja ya. Gitu. Nah, seperti ini. Sama dengan ini menjadi logaritma. Nah, ini kan 1 per tangan 88 dikali 1 per tangan 87. Di terus tangan 45 kita tahu 1 dikali tangan 87 gitu kan. Dikali lagi dikali tangan 88. Nah, guys, ini kan saling menghabisi ya. Lihat, ini sama ini coret 1. Yang ini sama yang ini coret 1. Sisanya pun sama seperti itu. Berulang ya. Berarti ini kan sama dengan logaritma dari 1. Log 1 berapa? 0. Selesai. Ya, mudah ya. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Yang ditanyakan pada soal ini adalah nilai dari 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi 4 log 9 dikali 8 log 2 ditambah 4 log 9 dikali 8 log 3. Nah, ada beberapa sifat logaritma yang kita gunakan. Yang pertama adalah A log B ditambah A log C menjadi A log B kali C ya. Yang kedua, kalau ada A pangkat M log B pangkat N, ini bisa dibentuk menjadi N per M A log B begitu. Nah, sifat yang ketiga, perkalian. Kalau ada A log B dikali B log C, nah ini bisa menjadi A log C. Yang terakhir, kalau ada A log B, nah ini kita bisa bentuk menjadi 1 per B log A. Gitu ya. Sekarang langsung aja ke soalnya. Kita tulis lagi aja yang atas. 4 log 3 dikali 4 log 6 dibagi. Nah, di sini kita lihat ada 4 log 9, ini juga punya 4 log 9.
Jadi 4 log 9-nya bisa kita keluarkan. Nah, 9 itu 3 pangkat 2. Langsung disederhanakan aja ya. Berarti yang di dalam kurung itu sisanya tinggal 4 log 2 ditambah 8 log 3. Nah, di sini kita gunakan sifat yang nomor 2. Pangkat bisa kedepanin. Berarti ini jadi 4 log 3 dikali 4 itu sederhanakan lagi menjadi 2 pangkat 2 log 6 per yang ini ke depan ya, 2 dikali 4 log 3 dalam kurung 8 log. Nah, ini penjumlahan logaritma. Jadi 2 dikali 3, 6 gitu. Berarti ini kan saling menghabisi ya. 4 log 3, 4 log 3. Coret aja. Sisanya tinggal yang ini. Nah, untuk yang atas, ini bisa ke depan lagi. Gunakan sifat nomor 2 lagi. Jadi 1/2 2 log 6 per yang bawahnya 2 dikali 8 itu dibentuk menjadi 2 pangkat 3 log 6. Nah, ini gunakan sifat nomor 2 lagi, setengah 2 log 6 per ini berarti 2/3 2 log 6 gitu ya. 2 log 6 saling menghabisi lagi, coret. Berarti tinggal setengah dibagi 2/3 sama dengan 3/4. Nah, mudah ya? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Pada soal ini diberikan U1, U2, U3, U4, U5 adalah 5 suku pertama deret geometri. Jika log U ditambah log 2 ditambah log 3 ditambah log 4 ditambah log 5 sama dengan 5 log 3, maka U3 sama dengan berapa? Nah, kita sudah tahu kalau penjumlahan logaritma itu tinggal mengalihkan numerusnya. Berarti log U1 dikali U2 dikali U3 dikali U4 dikali U5 ini sama dengan log 3. Nah, 5 ini bisa kita pindahkan ke atas jadi pangkat ya. Jadi 3 pangkat 5. Nah, dengan kesamaan logaritma berarti kita tahu U1 dikali U2 kali U3 kali U4 kali U5 ini sama dengan 3 pangkat 5. Nah, barisan geometri rumus sukunya adalah UN sama dengan A R N min 1 gitu ya. Berarti U1 adalah A, U2 AR, U3 AR kuadrat, yang U4 AR pangkat 3, U5 AR pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, ini A-nya dikalikan semuanya sehingga menjadi A pangkat 5 dikali R pangkat 10 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan ya guys, menjadi AR kuadrat dipangkatkan 5 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, berarti AR kuadrat sama dengan 3. Setuju ya? AR kuadrat adalah apa? U3. Jadi U3-nya sama dengan 3. Sesuai yang ditanya di soal. Berarti jawabannya 3. Gimana? Mudah ya? Kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Oke, pada soal ini diberikan barisan bilangan 4 pangkat 2 log X, 4 pangkat 2 log 2X, 4 pangkat 2 log 4X. Jika hasil kali 3 suku pertama dari barisan tersebut adalah 1, maka suku kelima dari barisan tersebut adalah, nah di sini clue-nya, U1 dikali U2 dikali U3 sama dengan 1 gitu ya. Nah, berarti kan ini 4 pangkat 2 log X, dikali 4 pangkat 2 log 2X dikali 4 pangkat 2 log 4X sama dengan 1. Nah, berdasarkan sifat eksponen, ini bisa kita bentuk menjadi 4 log X ditambah 2 log 2X ditambah 2 log 4X. Nah, satunya bisa kita ubah menjadi 4 pangkat 0. Nah, ini pakai kesamaan ya. Jadi 2 log. Nah, logaritma kalau ditambah jadi kali kan? Jadi X dikali 2X dikali 4X sama dengan 0. Kemudian ini kita sederhanakan jadi 2 log 8X pangkat 3 sama dengan 0. Nah, ini yang 0-nya juga kita jadikan logaritma.
berarti 2 log 8x pangkat 3 sama dengan 2 log 1, ya enggak? Nah, berarti kesimpulannya 8x pangkat 3 ini sama dengan 1. X pangkat 3 sama dengan 1/8. Berarti X-nya udah ketahuan tuh guys, berapa? 1/2, gitu ya. Nah, tapi jangan dulu senang, yang ditanya apa? Yang ditanya di soal ini adalah suku kelima dari barisan tersebut. Berarti kan ini U1, ini U2, ini U3 gitu ya. Berarti kan kalau ditanya U4 adalah 4 pangkat 2 log 8x. Nah, kalau suku kelima berarti 4 pangkat 2 log 16x. Nah, sekarang x-nya kita udah tahu setengah, kita tinggal masukin aja. Jadi 4 pangkat 2 log 16 dikali setengah. Berarti ini jadi 4 pangkat 2 log 8 gitu ya. 2 log 8, 3 kan? Berarti ini 4 pangkat 3 sama dengan 64. Selesai. Jawabannya yang C. Ya, soal berikutnya. Misalkan diketahui x kuadrat min 2x plus 1 log x plus 1 sama dengan P, dan x kuadrat plus 2x plus 1 log x min 1 sama dengan Q. Nah, yang ditanya adalah nilai P dikali Q. Nah, bentuknya ribet kayak gini, mudah aja sama kita disederhanain aja guys. Berarti P sama dengan x kuadrat min 2x plus 1 bisa kita jadikan bentuk kuadrat seperti ini ya. X min 1 kuadrat log x plus 1. Nah, ini sama dengan pakai sifat perpangkatan logaritma tadi menjadi 1/2 x min 1 log x plus 1. Gitu ya. Kemudian Q-nya juga sama. Di sini ada x kuadrat ditambah 2x plus 1. Bisa kita bentuk menjadi x plus 1 kuadrat log x min 1. Nah, pakai sifat pangkat lagi, 1/2 x plus 1 log x min 1. Nah, yang ditanya adalah P kali Q. Ya sudah, kita tinggal kalikan saja hasilnya ini. Setengah x min 1 log x plus 1 dikali x plus 1 log x min 1. Nah, numerus di sini sama dengan basis. Nah, ini bisa dihilangkan berdasarkan sifat logaritma menjadi setengah x min 1 log x min 1. Begitu ya. X min 1 log x min 1 itu kan sama dengan 1. Ya sudah, jawabannya setengah. Selesai. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Diketahui log A kuadrat per B kuadrat sama dengan 18. Maka log 5 akar pangkat 3 dari 8B per A sama dengan berapa? Nah, di sini kita utak-atik dulu yang diketahuinya ya. Diketahui log A kuadrat per B kuadrat sama dengan 18. Ini bisa kita bentuk menjadi log A per B kuadrat sama dengan 18. Berdasarkan sifat logaritma, berarti 2 dikali log A per B sama dengan 18. Jadi log A per B sama dengan 9 gitu ya. Nah, sekarang kita utak-atik yang ditanyanya. Yang ditanya adalah log 5 akar pangkat 3 dari 8B per A. Seperti ini. Nah, ini kita bisa pecah ya guys. Menjadi log 5 dikali akar pangkat 3 dari 8 dikali akar pangkat 3 dari B per A. Nah, seperti itu. Akar pangkat 3 dari 8 bisa kita sederhanakan jadi 2. Berarti ini jadi log 5 kali 2, 10 ya. Dikali B per A pangkat 1/3. Nah, ini pakai sifat lagi. Perkalian numerus menjadi penjumlahan. Log 10 ditambah log B per A pangkat 1/3. Nah, log 10 kan sama dengan 1 tuh. Ditambah, ini menggunakan sifat lagi, 1/3 log B per A. Nah, di sini kita tahunya log A per B sama dengan 9.
bagaimana cara mengubah ini menjadi log B per A? Nah, caranya gampang aja. Tinggal kita ubah bentuk ini menjadi log B per A, tapi pangkat min 1. Nah, gitu ya, sama dengan 9. Pangkat min 1-nya bisa ke depan, berarti min log B per A sama dengan 9. Jadi kita tahu log B per A sama dengan min 9. Langsung susi ke sana, susi ya. 1 ditambah 1/3 dikali min 9. Berarti ini 1 dikurang 3 sama dengan min 2. Begitu. Bisa ya? Soal berikutnya, nah ini adalah pertidaksamaan logaritma. Oke, apa saja konsep pertidaksamaan logaritma yang akan kita gunakan di sini? Nah, kalian udah tahu ya kalau ada A log fx lebih besar sama dengan A log gx. Berarti ini kita bisa tarik kesimpulan, ada dua kemungkinan. Yang pertama, fx lebih besar dari gx. Ini terjadi kalau apa? Kalau basisnya lebih besar dari 1, gitu ya. Atau bisa juga fx kurang dari sama dengan gx. Nah, ini terjadi kalau apa? Kalau basisnya di antara 0 sampai 1. Nah, begitu. Nah, tapi jangan lupa, ini logaritma guys, ada syaratnya. Syaratnya apa? Numerus fx-nya harus lebih besar dari 0 dan gx-nya juga harus lebih besar dari 0. Begitu ya. Sekarang kita lanjut aja ke soalnya. 3 log x kuadrat ditambah 4x. Nah, ini lebih besar dari 1/3 log 1/5. Ini bisa kita bentuk jadi 3 pangkat min 1 log 1/5 itu 5 pangkat min 1. Begitu ya. Sehingga ini menjadi 3 log x kuadrat plus 4x lebih besar pakai sifat min 1 per min 1 3 log 5. Nah, ini saling menghabisi, coret aja. Nah, berdasarkan sifat pertidaksamaan logaritma, 3 log x kuadrat plus 4x lebih besar dari 3 log 5 bisa kita tulis menjadi x kuadrat ditambah 4x lebih besar dari 5. Nah, pindah ruas, x kuadrat plus 4x min 5 lebih besar dari 0. Nah, ini langsung difaktorkan aja ya. Begitu, ini x plus 5 min 1 gitu ya. Berarti pembuat nolnya adalah min 5 dan 1. Nah, kemudian kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya di sini min 5, 1. Nah, bulatannya full ya, karena ini ada sama dengannya. Ini 5 dan 1-nya termasuk himpunan penyelesaian. Kemudian kita cek. Nah, kalau aku sukanya mengecek di bagian sebelah kanan. Nah, di sini kan ada angka 10, 20, 2, sejuta ya. Terus kita langsung cek. Misalnya kita menggunakan angka 10 yang lebih besar dari 1. Kita masukkan di sini 10 tambah 5, 15. 10 kurang 1, 9. Berarti positif dikali positif, positif. Berarti di sebelah kanan ini positif. Nah, loncat negatif, loncat lagi positif. Gitu ya cara mudahnya. Nah, pada soal ini diketahuinya tuh lebih besar sama dengan 0. Berarti kita mencari daerah yang positif. Daerah yang positif itu adalah pada selang kanan dan yang sebelah kiri, gitu ya. Nah, sekarang jangan dulu bahagia guys. Kita lihat dulu syarat logaritmanya. Nah, syarat logaritma adalah numerusnya, yang ini nih numerus ya, x kuadrat tambah 4x ini harus lebih besar dari 0. Nah, ini pertidaksamaan lagi, sama kita difaktorkan, x plus 4 lebih besar dari 0. Kemudian kita cari pembuat nolnya, x sama dengan 0 dan x sama dengan min 4. Kemudian buat garis bilangan, 0, ini min 4 dulu ya, terus ini 0 gitu.
Nah, karena tidak ada sama dengan berarti bulatannya kosong. Nah, seperti tadi lagi kita ambil bilangan yang ada di sebelah kanan 0. Bisa 10, 20, sejuta, bebas. Yang gampang tuh sejuta guys. Sejuta positif, sejuta tambah 4 positif. Berarti yang di sebelah kanan itu positif. Kemudian loncat, negatif, loncat lagi, positif. Gitu ya. Nah, daerahnya adalah yang lebih besar nih. Lebih besar dari 0 itu artinya daerah positif. Berarti kanan dan kiri. Nah, dari dua ini kemudian kita buat satu garis bilangan. Kita gabungkan semuanya. Di sini ada min 5. Ini 1, arahnya ke kanan dan ke kiri. Kemudian untuk syaratnya posisi min 4 di sini, 0 di sini. Arahnya juga kanan dan kiri. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah irisannya ya. Berarti yang ini dan yang ini. Nah, berarti jawabannya adalah X kurang dari sama dengan min 5 atau X lebih besar sama dengan 1. Jadi jawabannya yang mana tuh? Yang D. Gitu ya. Gampang ya? Oke. Ya, soal berikutnya. Diketahui 2 log X dikurang 1 per X log 1 per 2 lebih besar dari 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi min 1 per X diubah menjadi X pangkat min 1 log 1 per 2 menjadi 2 pangkat min 1 lebih besar dari 0. Dengan menggunakan sifat diperoleh ini min 1 per min 1 X log 2 lebih besar dari 0, begitu ya. Berarti 2 log X ini kan saling menghabisi, coret aja, dikurang X log 2 pakai sifat logaritma lagi, diperoleh 1 per 2 log X lebih besar dari 0. Nah, supaya bentuknya lebih simpel, kita misalkan dulu aja ya. Misalkan P adalah 2 log X. Nah, sehingga pertidaksamaan kita menjadi P dikurang 1 per P lebih besar dari 0. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi ini P, jadi P kuadrat min 1 lebih besar dari 0. Ya, lanjut sebelah sini ya. Yang atasnya itu P kuadrat min 1 guys, ini bisa kita faktorkan menjadi P min 1 dikali P plus 1 per P lebih besar sama dengan 0. Nah, pembuat nolnya adalah P sama dengan 1, P sama dengan min 1, dan P sama dengan 0. Nah, untuk P yang sama dengan 1, kita kembalikan lagi. P itu adalah 2 log X. Berarti ini menjadi 2 log X sama dengan 1, begitu ya. Berarti 2 log X sama dengan 1 itu adalah 2 log 2. Berarti X-nya sama dengan 2. Cuekin. Sekarang lanjut yang ini. P sama dengan min 1. 2 log X sama dengan min 1. Min 1-nya bisa kita ubah menjadi 2 log 2 pangkat min 1 alias 1 per 2. Berarti X-nya sama dengan 1 per 2. Gitu ya. Kemudian yang ini. P sama dengan 0. Ya, biar nggak sempit, aku ubah di sini. Nah, gitu ya. Berarti 2 log X sama dengan 0. 0 ini bisa kita bentuk menjadi 2 log 1. Nah, berarti X-nya sama dengan 1, gitu ya. Nah, karena di sini adalah pembagian, kalian harus ingat bahwa ada syaratnya. Syaratnya itu adalah penyebut tidak boleh sama dengan 0. Karena ini P, berarti P-nya tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Kemudian kita buat garis bilangannya. Nah, garis bilangannya di sini angkanya adalah setengah, 1, dan 2. Nah, karena P tidak boleh sama dengan 0, berarti si 1 yang ini tidak boleh dilingkari full. Berarti satunya tidak boleh tidak termasuk. Sedangkan setengah dan 2-nya termasuk.
himpunan penyelesaian, begitu ya. Nah, kemudian kita cek di sebelah kanan. Di sebelah kanannya itu ada angka berapa nih? Misalnya kita ambil angka 3, kita masukkan ke pertidaksamaan kita. Berarti masukkan ke sini ya. Berarti 3 dikurang 1, 2, 3 ditambah 1, 4, berarti positif dikali positif, positif dibagi 3, positif juga. Berarti yang sebelah kanan positif. Kemudian ini loncat negatif, loncat lagi positif, loncat lagi negatif. Nah, di soal ini yang diminta adalah yang lebih besar atau sama dengan 0. Lebih besar itu artinya yang positif, berarti kita ambil yang sebelah kanan dan yang bagian tengah, gitu ya. Nah, tapi jangan lupa juga ada syarat logaritma, guys. Nah, syarat logaritmanya apa? Syarat logaritma yaitu numerusnya, di sini kebetulan numerusnya adalah X, tidak boleh negatif. Artinya syaratnya itu X-nya harus lebih besar dari 0. Nah, posisi 0 di sini kan? 0 ya. Langsung aja kita tarik harus lebih besar, berarti arahnya ke sebelah sana. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini yang aku arsir. Berarti jawabannya setengah kurang dari X kurang dari, nggak pakai sama dengan ya, karena satunya nggak masuk, atau X lebih besar sama dengan 2. Nah, begitu. Berarti ini jawabannya yang mana? Hati-hati ya, jangan terkecoh antara D dan E. Jawaban yang dimaksud adalah yang E. Begitu. Tapi di sini nggak ada sama dengannya, guys. Ini kita tambahin aja ya, sama dengan. Nah, kenapa yang 2 juga termasuk? Kalian kalau bingung-bingung, langsung substitusi aja. Misalnya 2, apakah himpunan penyelesaian atau enggak? Masukin 2-nya itu ke soal, berarti 2 log 2 kan 1 ya. 1/2 setengah log setengah juga 1. 1 dikurang 1, 0. 0 lebih besar atau sama dengan 0. Betul kan ya? Ini berarti 2 juga termasuk himpunan penyelesaian. Ya, ini kita tambahin aja ya sama dengannya. Oke, sampai di sini gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Sekian dulu untuk kali ini. Like dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini. Semangat terus belajarnya ya. Bye-bye.